soal ramainya judi online, Pak. Termasuk yang disebut-sebut ada kawan anggota DPR juga terjerat judi online. Nah, ternyata setelah didalami lebih dalam, salah satu penyebabnya maraknya judi online ini dikatakan oleh BPK karena mudahnya orang membuka rekening bank digital, Pak. Nah, saya ingin dijelaskan oleh Pak Dirut bagaimana cara agar BNI digital ini yang dalam hal ini seperti HiBank dan juga yang baru ini apa namanya Wonder by BNI tadi bisa memitigasi ini, Pak, bisa melacak masyarakat kita. Termasuk Bapak jangan takut kalau ada anggota kami di DPR itu main-main situ, sudah laporkan saja, Pak. Jadi harus proaktif untuk bagaimana mencegah masyarakat kita untuk tidak teracuni dengan namanya judi online sebagai bagian dari peran BTN untuk menjaga apa namanya masyarakat kita dari hal-hal yang tidak baik itu, Pak. Kemudian selanjutnya kalau kita bicara soal BRI, mohon izinkan kita perlu benchmark terhadap perusahaan yang menurut kami banknya wong deso tapi kenapa bisa tumbuh dan besar seperti sekarang. Salah satunya kalau kita amatin yaitu melakukan promosi secara besar-besaran termasuk di apa namanya Liga Sepak Bola Indonesia dan lain sebagainya. Nah, sedangkan BNI kami lihat sedikit takut-takut untuk mengeluarkan anggaran untuk kegiatan promosi yang out of the box begitu, Pak. Yang kemudian bisa membangun brand BNI menjadi bank, salah satu bank yang top of 5 begitu di dunia mungkin, Pak ya. Nah, maka harapan kami ke depan Bapak tidak perlu takut-takut untuk melakukan branding, melakukan marketing, apalagi apa namanya bank ini juga untungnya sudah di atas 20 triliun, maka ke depan tetap branding harus tetap dijaga dengan cara tadi itu, Pak. Tapi sekali lagi kami sungguh sangat mengapresiasi atas kerja keras Bapak. Kami ini sejujurnya penggemar Bapak. Kalau Bapak lihat, saya pengikutnya Bapak di medsos. Bapak ada kegiatan apa, kita buka, oh ternyata banyak hal yang Bapak lakukan untuk BNI begitu, Pak. Nah, kami selanjutnya dari sebelah kanan Gus Dr. Mufti Anam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gubernur dan seluruh jajaran calon gubernur, Pak Dirut BTN, Pak Dirut BNI dan seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan hari ini. Pertama untuk Pak Roy, Pak Dirut BNI, kami tentu Pak mengapresiasi atas paparan jenengan tadi. Kami lihat bahwa profitabilitasnya terus meningkat begitu, Pak. Apalagi kami tadi dengar pagi-pagi diskusi sedikit sama Pak Wadirut, ternyata baru saja meluncing namanya Wonder by BNI. Yang by BNI ini ternyata saya tanya kenapa by BNI, yang lain kok Livin aja tidak by Mandiri begitu ya kan. Ternyata ini dikerjakan oleh sumber daya sendiri yang dari BNI. Menurut kami ini tentu langkah yang penting di tengah sekarang yang lagi lagi viral di medsos itu soal ransomware, soal ancaman hacker terhadap aplikasi-aplikasi dan juga data-data nasabah. Itu juga penting diatasi dengan cara semua aplikasi dikerjakan oleh SDM internal. Tapi harapan kami tidak lupa BNI terus untuk bisa belajar dari apa yang dilakukan oleh Livin, Pak. Livin dulu terlalu percaya diri, kemudian karena percaya dirinya terlalu tinggi sehingga dia memaksa semua nasabahnya yang sudah pakai aplikasi sebelumnya itu berpindah secara cepat kepada aplikasi namanya Livin, yang kemudian ternyata Livinnya tidak siap. Ketika Livinnya tidak siap, data nasabahnya aplikasinya loadingnya lambat, kemudian beberapa hari sampai tidak bisa dipakai transfer dan sebagainya, yang itu tentu merugikan nasabah, yang kemudian juga berdampak terhadap kepercayaan nasabah terhadap perbankan. Nah, harapan kami ini tidak serta-merta memaksakan nasabah yang sudah nyaman pakai aplikasi sebelumnya untuk bagaimana mereka segera berpindah ke Wonder ini, Pak. Agar ini sebelumnya di trial and error dulu, karena kalau kita belajar dari BCA memang punya aplikasi yang baru, tapi yang lama tetap ada, Pak. Ketika kami tanya kenapa yang lama tetap ada, karena banyak nasabah yang mereka tidak mau, sudah nyaman dengan aplikasi yang lama, mereka tidak mau pindah. Ketika dipaksakan pindah, maka nasabah itu tidak nyaman dan akhirnya berpindah ke bank yang lain, Pak. Nah, harapan kami ini bisa jadi pelajaran yang berharga untuk Mandiri, dan juga ini berlaku juga untuk BTN yang begitu, Pak. Kemudian soal yang
Bu, apakah cukup ini untuk bisa menjaga likuiditas falasnya tadi Pak, kredit falasnya gitu. Nah kemudian selanjutnya kami senang dengan paparan Bapak di nomor 8 tadi. Kami agak galau ketika stimulus OJK soal restrukturisasi kredit perbankan ini dicabut, karena kami mikir apakah UMKM kita sudah siap dengan itu begitu. Kami khawatir ketahanan mereka nanti akan kembali rapuh. Yang kedua juga kita khawatir juga NPL-nya BNI meningkat begitu. Tapi Bapak tadi sudah punya solusi, yaitu debitur yang sebelumnya mendapatkan stimulasi kredit melalui restrukturisasi COVID dari OJK, itu restrukturnya tetap dilanjutkan hingga jatuh tempo kredit berlangsung hingga sampai jatuh tempo selesai begitu. Nah, maksud kami apa, ini bagus, yang menurut kami juga perlu ditiru oleh BTN yang kami lihat tadi juga sudah punya paparan terkait menanggulangi terhadap restrukturisasi yang dicabut oleh OJK tadi, untuk bisa juga meniru dari BNI ini begitu. Nah, selanjutnya Pak, kami mendengar kabar sekali lagi dari pemberitaan bahwa BNI akan melepas sahamnya di BSI Pak. Kami tadi menunggu paparan Bapak soal itu, karena kami dengarnya dari media, dan seringkali ketika kami rapat dengan mitra kerja kami di DPR dengan BMN untuk bagaimana setiap aksi-aksi korporasi didiskusikan dulu dengan Komisi 6 sebelum kami baca di berita, karena seringkali itu terjadi Pak. Nah, kemudian kami lihat tadi sampai terakhir kok tidak ada ya paparan Bapak soal itu. Aksi korporasi yang disampaikan hanya soal global bond, soal kemudian BNI cabang Sydney begitu Pak. Nah, ini tentu sangat fundamental, karena jangan sampai ini ada pesanan dari orang kuat untuk BNI melepas saham di BSI tanpa alasan yang jelas dan masuk akal Pak. Karena bagi saya ini sangat serius, ini terkait sama seriusnya ketika saya waktu itu meminta BTN untuk membatalkan akuisisi bank Muamalat, yang kemudian nanti akan kami bahas lebih khusus begitu. Nah, lalu kalau kita lihat minggu lalu, kapitalisasi pasar BSI mencapai 113 triliun, dan kemudian kalau kita buka juga di minggu lalu kapitalisasi pasar BNI mencapai 173 triliun, yang artinya BSI size-nya juga cukup besar, yaitu 2/3 dari kapitalisasi sahamnya pasarnya BNI begitu Pak. Nah, lalu pertanyaannya kenapa ini dilepas? Kita lihat juga harga saham BSI juga cenderung stabil, meskipun sektor keuangan kalau kita lihat sedang mengalami musibah di tengah melemahnya rupiah begitu Pak. Nah, kinerja saham BSI dalam setahun terakhir justru kalau kami lihat moncer dengan kenaikan saham hingga 45,6%. Bahkan kalau kita lihat tadi paparan dari Bapak, BTN hanya tumbuh 1,9% begitu Pak sahamnya. Dan apalagi kalau lihat BTN hanya 1,1% begitu. Nah, kemudian kalau kita bandingkan juga dengan saham BNI yang yang seperti kami sampaikan tadi tumbuh 1,9% pun, di tahun 2024 harga saham BNI anjlok minggu lalu di angka 4.700 per saham, itu jauh lebih rendah dibandingkan pada bulan Maret 2024, yaitu 6.200 per saham. Nah, kita bisa lihat dari aset BNI ini dari 23% itu kalau nilainya kira-kira kalau kami hitung tadi 25 triliun. Memang 25 triliun itu angka yang sangat besar, sangat menggiurkan begitu Pak. Tapi kami ingin tahu alasannya kenapa sih saham BSI ini mau dilepas. Ini sesuatu yang besar, yang bagus, yang fundamental, yang penting untuk ke depan dijaga, tapi kenapa justru dijual? Bahkan kalau kita lihat tadi BTN malah dia sangat nafsu sekali untuk bagaimana bisa mengakuisisi bank syariah begitu. Tapi justru BNI yang punya BSI yang itu tumbuh bahkan stabil, bahkan meningkat cukup signifikan, justru mau dijual. Sehingga kalau kita kalau katanya orang Jawa itu Pak ya, buru uceng kehilangan deleng, artinya apa ya? Memburu yang kecil kehilangan yang besar. Nah, sedangkan kami lihat alasannya apa? Kami coba buka, karena kami belum pernah mendapatkan pernyataan secara langsung dari BNI. Kami buka lebih dalam dari berita-berita yang ada. Ternyata alasannya adalah untuk menambah permodalan di BNI Life begitu. Padahal kalau kita buka lebih dalam lagi, ternyata BNI Life itu tahun 2023 itu hanya mendapatkan mampu mengumpulkan dana dari masyarakat itu 5 triliun. Artinya tidak perlu besar-besar banget begitu Pak.
Nah, sehingga yang kami tanyakan sebenarnya berapa sih dana yang dibutuhkan untuk BNI Life ini sampai harus mengorbankan menjual sesuatu yang sangat potensial, sangat besar, yaitu BSI begitu Pak. Dan kemudian juga kami melihat tahun 2023 Mandiri saja dia menjual Aksa Insurance-nya Pak. Tapi ini lucu, di tahun ini justru BNI pengen menjual BSI yang itu untuk memodali BNI Life begitu. Nah, kadang saya nggak masuk di akal kami kalau anak sekolah bilang ini apa namanya, cara-cara gila, cara-cara edan gitu katanya, apa namanya, tidak masuk di kalkulasi. Bahkan kalau anak TK aja 1 tambah 1 sama dengan 2 ini tidak masuk di kalkulator kami begitu Pak. Nah, maka kami ingin mendapatkan penjelasan dari Bapak soal hal ini, dan kami mewanti-wanti juga di periode berikutnya, di aksi-aksi korporasi berikutnya, jangan sampai kami membaca dulu dari media yang kemudian media itu tanya kepada kami tidak bisa jawab begitu Pak. Karena ya nanti dianggapnya begitu, wah DPR hanya formalitas saja, kalau dibutuhkan baru mereka hadir, minta PMN, minta ini, minta itu. Dan kalau gagal seperti kemarin Indofarma, bertahun-tahun dia tidak pernah menghadap ke Komisi 6, kemudian datang dengan apa namanya, ternyata sudah terjadi pinjol dan sebagainya. Kemudian soal ramainya judi online Pak, termasuk yang disebut-sebut ada kawan anggota DPR juga terjerat judi online. Nah, ternyata setelah didalami lebih dalam, salah satu penyebabnya maraknya judi online ini dikatakan oleh BPK karena mudahnya orang membuka rekening bank digital Pak. Nah, saya ingin dijelaskan oleh Pak Dirut bagaimana cara agar BNI digital ini, yang dalam hal ini seperti HiBank dan juga yang baru ini apa namanya Wonder by BNI tadi, bisa memitigasi ini Pak, bisa melacak masyarakat kita. Termasuk Bapak jangan takut kalau ada anggota kami di DPR itu main-main situ, sudah laporkan saja Pak. Jadi harus proaktif untuk bagaimana mencegah masyarakat kita untuk tidak teracuni dengan namanya judi online, sebagai bagian dari peran BTN untuk menjaga apa namanya masyarakat kita dari hal-hal yang tidak baik itu Pak. Kemudian selanjutnya kalau kita bicara soal BRI, mohon izinkan kita perlu benchmark terhadap perusahaan yang menurut kami banknya wong deso tapi kenapa bisa tumbuh dan besar seperti sekarang. Salah satunya kalau kita amatin yaitu melakukan promosi secara besar-besaran, termasuk di apa namanya Liga Sepak Bola Indonesia dan lain sebagainya. Nah, sedangkan BNI kami lihat sedikit takut-takut untuk mengeluarkan anggaran untuk kegiatan promosi yang out of the box begitu Pak, yang kemudian bisa membangun brand BNI menjadi bank, salah satu bank yang top of 5 begitu di dunia mungkin Pak ya. Nah, maka harapan kami ke depan Bapak tidak perlu takut-takut untuk melakukan branding, melakukan marketing, apalagi apa namanya bank ini juga untungnya sudah di atas 20 triliun, maka ke depan tetap branding harus tetap dijaga dengan cara tadi itu Pak. Tapi sekali lagi kami sungguh sangat mengapresiasi atas kerja keras Bapak. Kami ini sejujurnya penggemar Bapak. Kalau Bapak lihat, saya pengikutnya Bapak di medsos. Bapak ada kegiatan apa, kita buka, oh ternyata banyak hal yang Bapak lakukan untuk BNI begitu Pak. Nah, kami atas nama rakyat kami terima kasih kepada Bapak. Nah, selanjutnya kepada Bank BTN. Pertama pertama tentu kami mengapresiasi Pak di tengah situasi yang sulit, tapi apa namanya profitabilitasnya terus tumbuh, bahkan di tangan Bapak tumbuhnya cukup signifikan. Bahkan kalau kita lihat di halaman nomor 5 Pak, tentu ini menjadi tantangan, dana pihak ketiga meningkat. Kami apresiasi itu, yaitu meningkatnya kalau dibandingkan kuartal pertama 2023 meningkatnya 11,9% Pak. Tapi dari sini juga saya baru tahu bahwa tidak lebih besar daripada perbankan BUMN kita yang lain. Artinya ini mengindikasikan bahwa Bank BTN ini belum menjadi pilihan bagi rakyat kita Pak. Nah, ini tentu menjadi tantangan, maka harapan kami ke depan BTN tidak hanya bergerak di sektor properti, tapi juga bagaimana bisa menghimpun dana pihak ketiga dari hal-hal yang lain yang mungkin bisa lebih apa namanya progres begitu Pak. Nah, selanjutnya Pak, seperti yang disampaikan oleh Bu Nevi tadi, kami ingin menanyakan Pak, sekali lagi ini kami hanya baca di media, kami belum tahu dari Bapak juga tidak menyampaikan di forum ini begitu Pak. Nah, yaitu soal rencana akuisisi Bank Muamalat yang batal. Nah, saya tentu kami bersyukur sekali soal berita ini, buat kami berita baik karena saya adalah salah satu anggota DPR. Kalau Bapak ingat di FGD, saya menolak keras soal rencana penggabungan Bank BTN Syariah dengan Bank Muamalat Indonesia ini Pak.
Dan alasannya apa Bapak sudah tahu di FGD 1 begitu. Nah, maka harapan kami sebelum melakukan aksi korporasi yang lain, saya sekali lagi sebagaimana yang saya sampaikan pada FGD di bulan April lalu, harus dituntaskan dulu spin-off BTN Syariah keluar dari BTN Pak, dan menjadi unit usaha tersendiri. Nah, harus jelas modalnya berapa, neracanya seperti apa, asetnya seperti apa, dan sebagainya. Setelah itu silahkan jika ada langkah aksi korporasi lain, termasuk juga kami baru dengar tadi dari sahabat kami kalau ada rencana untuk mengauspisi perbankan syariah milik Victoria Bank begitu Pak. Nah, kami perlu dipaparkan itu Pak, itu betul tidak? Jangan-jangan kami dengar lagi dari media begitu. Nah, selanjutnya Pak Dirut, kapan statement resmi tersebut dikeluarkan soal batalnya mengakuisisi muamalat ini Pak? Nah, ini menurut kami harus segera agar ada kepastian supaya harga saham BTN tidak semakin rontok begitu Pak. Sebagaimana perusahaan publik, ini adalah hal yang material dan wajib hukumnya untuk diekspos secara resmi melalui pernyataan resmi Bank BTN. Karena kalau Bapak tahu dari pernyataan Bapak untuk bagaimana akan mengakuisisi muamalat itu sudah membuat rontok saham Bank BTN, dan ini menjadi tanggung jawab direksi BTN hari ini untuk bagaimana itu bisa kembali dan untuk mengembalikan kepercayaan publik. Kemudian yang selanjutnya Pak, Dipersingkat Pak. oh yes, yang terakhir benar, soal tunggakan ada satu kebijakan di BTN, yaitu gara-gara tunjakan pinjol 100.000 dia tidak bisa mendapatkan kredit Pak. Maka harapan kami ke depan harus dibedakan antara orang yang terblacklist gara-gara pinjol 100.000 dengan 100 miliar Pak. Ini tidak fair. Maka harus ada batas minim, misalnya di bawah 10 juta karena dia terjerat pinjol, kemudian masih ada solusi lain untuk bagaimana bisa mengakses kredit di BTN Pak begitu. Nah, itu sebenarnya masih banyak, cuman adanya terbatas waktu tadi. Kami sampaikan banyak terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Dokter. Ada satu ungkapan tadi mungkin kalau ada yang belum jelas, golek uceng kalangan delek itu artinya cari yang kecil ke yang besar. Uceng itu ikan yang kecil-kecil di sungai itu, delek itu seperti ikan gabus yang gede itu. Mas Dokter luar biasa itu, memopulerkan pepatah Jawa. Dari